Pemirsa, ibu dan anak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan seorang remaja yang jenazahnya dibuang ke sebuah jurang. Ibu dan anak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan pada seorang remaja yang mayatnya dibuang ke sebuah jurang. Korban diketahui bernama Diki Jaya yang bekerja sebagai penjual ikan keliling. Korban dihabisi dengan cara ditusuk di bagian lehernya pada 21 September 2024 lalu. Mayat korban kemudian dibuang ke jurang hingga ditemukan warga pada Minggu 29 September 2024 di Kampung Cilengka, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolo. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan, dalam kasus pembunuhan ini, polisi menetapkan 4 orang tersangka, yakni N, GM, J, dan E. Tersangka yang merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial E adalah orang yang menyuruh membuang jasad korban ke dalam jurang yang sebelumnya korban dikubur di Pantai Citepus oleh 3 orang pelaku. Sedangkan pelaku penusukan adalah anaknya sendiri berinisial N. Diketahui pembunuhan ini dipicu oleh kesalahpahaman antara 3 orang pelaku dengan korban, di mana saat terjadinya pembunuhan mereka dalam pengaruh minuman keras. Diawali adanya salah paham pada saat minuman keras bersama-sama. Kemudian dari salah paham itu pelaku mengambil satu bilah pisau dapur, kemudian ditusukkan di bagian leher sebelah kiri korban. Pada saat korban sudah tidak berdaya, ditelungkupkan dan ditusuk sebanyak 2 kali di punggung, sehingga motifnya adalah salah paham pada saat minum minuman keras secara bersama-sama. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah pisau, cangkul, sepeda motor, dan pakaian korban. Kini, keempat tersangka ini terancam pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, pasal 55 ayat 1 KUH Pidana, pasal 181 KUH Pidana dengan hukuman 8 tahun penjara, dan pasal 221 KUH Pidana ancaman hukuman 9 bulan penjara. Riza, Sukabumi, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan ibu dan anak menjadi tersangka pembunuhan di Sukabumi, kita sudah bersama dengan Kapolres Sukabumi, Bapak AKBP Samian. Selamat siang, Pak Samian. Selamat siang, Bapak. Baik, Pak Samian, apakah alasan pembunuhan hanya karena dibawa pengaruh minuman keras saja, atau mungkin ada dendam atau motif lain dari pembunuhan ini, Pak Samian? Saat ini yang kita sudah dapatkan informasi, diawali adanya salah paham pada saat minum minuman keras bersama-sama. Tentunya apakah ada masalah sebelumnya, kita masih dalami dari para tersangka. Oke, berarti tersangka dan juga korban ini sama-sama sedang dalam pengaruh minuman beralkohol begitu. Artinya tersangka dan juga korban ini apakah punya hubungan pertemanan atau seperti apa, Pak Samian? Mereka sudah kenal dan berteman kurang lebih 1 tahun terakhir. Dan tentunya pada saat mereka bisa bersama-sama minum, memang sudah sama-sama saling mengenal. Oke, sudah saling kenal kurang lebih selama 1 tahun dan ternyata sama-sama dalam pengaruh minum beralkohol ya. Lalu apa kemudian alasan dari tersangka yang merupakan ibu rumah tangga ini meminta anaknya untuk membuang korban ke jurang, Pak Samian? Pada saat setelah kejadian penusukan, kemudian yang menjadi korban sudah tidak bergerak atau sudah meninggal, sempat dilakukan penguburan kurang lebih 8 meter dari TKP awal. Setelah ibunya mengetahui adanya penguburan, di mana di lokasi itu di pesisir pantai atau di pasir, sehingga ibunya khawatir hal itu akan mudah diketahui oleh masyarakat. Sehingga dengan alasan yang mudah diketahui, terus kemudian akan bisa diketahui pelakunya dan akan menjalani proses hukum, naluri seorang ibu melindungi anaknya, jangan sampai ketahuan dan anaknya akan tertangkap oleh pihak kepolisian.
maka menyarankan anaknya untuk membuang jasad dari korban di tempat yang lebih jauh dan dari kehidupan masyarakat, sehingga dibuang di tebing yang kurang lebih 5 meter dari jalan, dan setelah dibuang tanggal 21 September ditemukan tanggal 29, sehingga kurang lebih 8 hari ditemukan. Sehingga pada saat ditemukan jasad tersebut, Mr. X tidak ditemukan KTP, tidak ditemukan identitas, dan secara kasat mata kerusakan sudah lebih dari 80%. Baik, Pak Samian, lalu selang dari informasi yang Anda dapatkan, ini selang berapa lama setelah korban dikubur, kemudian diputuskan untuk digali kembali dan dibuang ke jurang, itu berselang lamakah begitu atau di hari yang sama juga, Pak Samian? Di hari yang sama. Jadi setelah adanya kejadian itu, kebetulan ibunya juga ada di dekat lokasi, mengetahui adanya peristiwa pembunuhan. Karena kekhawatiran ibunya bahwasanya perkara itu akan mudah diketahui oleh masyarakat dan mudah diungkap oleh penyidik kepolisian, maka menyarankan untuk dibuang jauh dari kehidupan atau dari tempat tinggal masyarakat, sehingga akan tidak mudah ditemukan. Pak Samian, seberapa jauh lokasi penguburan ini ke jurang tempat temuannya korban ini, Pak Samian? Kurang lebih 15 km. Oke, kurang lebih 15 km. Dan itu cukup jauh berarti dari perkampungan atau permukiman warga begitu ya? Oke, baik. Pak Samian, lalu apakah saat tersangka ditangkap ini apakah ada perlawanan begitu atau seperti apa proses penangkapan tersangka? Jadi kejadian tanggal 21, kemudian jenazah ditemukan tanggal 29, kemudian keesokan harinya sudah kita mulai melakukan penanganan terhadap jasad dengan melakukan otopsi, kemudian olah TKP yang kita lakukan secara berulang-ulang kali untuk menemukan alat bukti, sehingga dengan cepat, nah, dengan kemampuan dari Satreskrim, khususnya unit identifikasi, akhirnya ditemukan identitas daripada korban. Setelah ditemukannya identitas korban, kemudian dengan cepat melakukan penyidikan, dan akhirnya kita bisa mengetahui keberadaan dari pelaku tersebut. Kebetulan pelaku itu sudah meninggalkan wilayah Sukabumi, sehingga kita tangkap di pelariannya. Baik, sejauh ini berarti hanya ada 4 tersangka atau ada kemudian tambahan tersangka lainnya, Pak Samian? Sementara ini 4, dan kemungkinan sudah final 4 tersangka, karena orang yang sudah terkait dengan perkara ini sudah kita amankan semua. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Kapolres Sukabumi, Bapak AKBP Samian. Selamat bertugas dan selamat sehat, Pak.